Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soleha, pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal melanjutkan kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit mengingatkan kembali mengenai etika berpakaian, baik untuk mahasiswa maupun mahasiswi. Apabila masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, silakan untuk menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya juga mengingatkan kembali etika dalam proses belajar mengajar agar hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke? Nah, teman-teman, ini adalah capaian pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan selain itu, teman-teman, ada juga mengenai rencana pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tahap aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada beberapa dan hari ini kita akan membahas mengenai AMDAL. Nah, silakan mempersiapkan dirinya agar capaian pembelajaran yang kita tuju dapat kita selesaikan. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini adalah di mana kalian mampu menjelaskan AMDAL dan alternatif penyelesaiannya. Untuk indikatornya ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi dampak AMDAL terhadap lingkungan dan menyelesaikan dampak AMDAL yang timbul melalui alternatif penyelesaiannya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan dapat keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai AMDAL. Ada yang tahu AMDAL itu singkatan dari apa? Yuk ketik di kolom komentar, saya tunggu dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi teman-teman, AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan hidup. Jadi tujuan utama kita membahas ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar terbebas dari yang namanya pencemaran, perusakan, intinya yang merugikan kelestarian lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi dengan usaha yang kita jalankan itu, dampaknya untuk lingkungan hidup itu harus positif teman-teman. Jadi jangan sampai menimbulkan dampak negatif. Karena kalau kita ngomongin tentang dampak itu ada secara langsung yang dapat mempengaruhi, ada juga nih di beberapa waktu kemudian di masa yang akan datang baru kelihatan nih dampaknya. Ya teman-teman. Nah, terus juga teman-teman, ini sangat penting karena kita pengennya lingkungan kita itu sehat ya, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan, intinya terhadap makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa kalian baca sendiri untuk menambah pengetahuan kalian. Oke? Jadi jangan lupa setelah ini nanti dibaca ya semua peraturan-peraturan yang sudah tertera di sini. Oke, kita next. Dampak dari AMDAL terhadap lingkungan hidup ini akan berubah pada air, udara, tanah, dan makhluk hidup. Kita bakal bahas satu persatu mulai dari air nih teman-teman. Nah, seperti mungkin kalian juga pernah rasakan atau mungkin sudah dengar beritanya baik dari koran, media sosial dan sebagainya. Seperti perubahan warna nih. Nah, kalau berubah warna, kita tidak bisa lagi nih menggunakan untuk mandi, minum, bahkan mencuci ya. Apalagi kalau berubah rasa, biasanya mengandung zat-zat yang berbahaya nih. Ada lagi berbau. Nah, biasanya mengganggu lingkungan sekitar kan karena menimbulkan bau ya teman-teman. Terus lagi mengering nih teman-teman. Ada beberapa tempat yang tidak bisa lagi diambil airnya karena sudah mengering akibat mengambil air secara berlebihan. Terus juga nih tidak ada lagi hewan yang bisa hidup di dalam sana akibat berubah warna dan rasa. Dan yang paling
menakutkan, yaitu menimbulkan penyakit ya teman-teman, akibat kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar. Next kita bahas tentang tanah. Kalian pasti sudah pernah lihat tanah yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman, akibat ke tanah biasanya tanah tersebut tidak subur lagi, terus mengalami gersang, tandus, pastinya merugikan sektor pertanian karena tidak bisa ditanami nih teman-teman. Selain itu teman-teman, ada juga nih akibat selanjutnya terjadinya erosi, banjir, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Dan lanjut kita ke udara. Biasanya yang kita rasakan adalah berdebu nih apabila tinggal di tempat yang dekat dengan proyek-proyek batu kapur, semen, kayak gitu. Sehingga udara sekitar jadi tidak sehat kembali. Selain itu teman-teman, selain dari berdebu, biasanya ada suara bising yang ditimbulkan, aroma yang tidak sedap, terus lagi udara yang panas yang dikeluarkan dari industri. Nah, akibatnya ke makhluk hidup, salah satu contohnya adalah manusia, bakalan rentan terkena penyakit nih teman-teman. Dari semua dampak yang timbul tadi, teman-teman, ada alternatif nih cara menyelesaikannya. Seperti tanah, kita bisa melakukan yang namanya rehabilitasi, melakukan rebuisasi ya teman-teman, penghijauan. Untuk air, kita bisa menggunakan filter atau saringan air, atau mungkin membuat saluran pembuangan tersendiri. Untuk udara juga kita bisa menggunakan filter atau saringan udara, atau mungkin menggunakan alat kedap suara ya teman-teman, agar tidak menimbulkan bising. Untuk manusia, kalau misalnya karyawan, tentunya diberikan pengaman ya teman-teman, seperti masker, baju kerja, berikan asuransi ya. Dan untuk masyarakat sekitar, misalnya kita memberikan kesehatan gratis, untuk pengecekan kesehatan gratis, atau memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman gitu. Nah teman-teman, ini ada contoh studi kasus di mana ada soal yang harus kalian kerjakan. Tenang aja, gak banyak kok, hanya satu soal saja. Kalau ada yang kebingungan boleh ditanyakan. Jika tidak, saya akhiri. Saya alhamdulillah untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Maaf atas silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.